Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Gregorius Ronald Tanur bebas dari dakwaan pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afriyanti. Dan hal ini tentunya menyita perhatian publik termasuk anggota DPR Republik Indonesia Rieke Diah Pitaloka. Hari ini Rieke beserta keluarga korban melapor dan mendesak Komisi Yudisial untuk meninjau kinerja hakim. Keputusan hakim membebaskan Ronald Tanur yang sebelumnya didakwa melakukan pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afriyanti dianggap tidak adil. Ronald Tanur diduga merupakan anak mantan anggota DPR RI, menambah perhatian publik, termasuk diantaranya Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR RI. Hari ini, Rieke bersama keluarga dan kuasa hukum dari korban hadir ke Komisi Yudisial untuk melapor dan mengusut tuntas ketidakadilan kasus ini. Hari ini kami dari tim kuasa hukum keluarga almarhum Dini Sera Afriyanti dari LBH Damar Indonesia, dan ini keluarga dari almarhum Dini Sera Afriyanti, ini Bapak Ujang, ayah kandung dari almarhum Dini Sera Afriyanti, ini adiknya Alfi Karisma. Kembali hari ini kita masih memperjuangkan keadilan di Republik Indonesia ini. Kita berharap hari ini kita melaporkan kepada Komisi Yudisial atas 3 majelis hakim yang melakukan pemeriksaan perkara terhadap GRT yang kita tahu bersama sudah diputus bebas. Semoga 3 majelis hakim itu segera dilakukan pemeriksaan dan segera dilakukan penindakan dari Komisi Yudisial. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim Erin Tuah Damanik memvonis bebas Ronald Tanur. Meski ada bukti CCTV dan hasil visum, hakim memutuskan bahwa Dini meninggal karena meminum alkohol, bukan karena penganiayaan dari Ronald. Dari Jakarta, Wenda Nura, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Selain melapor ke Komisi Yudisial, keluarga korban Ronald Tanur juga mengadu ke Komisi 3 DPR Republik Indonesia. Keluarga korban meminta DPR untuk mendapatkan keadilan. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3, keluarga korban meminta keadilan atas tewasnya Dini Sera Afriyanti yang saat itu adalah kekasih Ronald Tanur. Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis bebas Tanur lantaran Dini tewas diakibatkan oleh alkohol. Terkait putusan hakim tersebut, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Republik Indonesia Ahmad Sahroni menilai ada kejanggalan dalam vonis tersebut. Sahroni menyebut ketiga hakim sakit. Dari sekarang ya, cukup ya. Ngelihat kejadian terkait yang sudah terjadi dan dinyatakan vonis bebas, itu yang sampai hari ini saya bilang 3 hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Sampai saya sampaikan, kalau 3 hakim ini nggak punya TV dan nggak punya handphone bagus, saya beliin. Sudah jelas ini viral, jelas fakta yang perkara pidananya mutlak. Tadi udah disampaikan, makanya tadi saya tanya, apakah ada yang disangkakan oleh dokter forensik tadi menyatakan bahwa meninggal dikarenakan alkohol. Saya juga punya teman pemabok semua, tapi nggak ada yang pernah meninggal. Paling pingsan dia. Kan aneh kalau hakim menyatakan cuman gara-gara penyebab sah yang bersangkutan meninggal gara-gara alkohol. Ini presiden buruk, Bu Rieke. Presiden buruk yang terjadi di Republik ini di Pengadilan Negeri Surabaya. Diduga ada hengki-pengki. Aneh kalau perlakuan yang dilakukan oleh terdakwa, terus hakim dengan mudahnya bilang, oh ini mati. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Beni Ramdhani selesai menjalani pemeriksaan Bareskrim Mabes Polri. Beni diperiksa sekitar 5 jam. Beni selesai menjalani pemeriksaan Bareskrim Mabes Polri sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menurut Beni, ia menjawab sekitar 22 pertanyaan. Beni juga menjelaskan mengenai peran BP2MI kepada penyidik terkait dengan dugaan dalam kasus judi online. Sementara terkait inisial T, Beni mengaku menjelaskan inisial lain dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPU yang berkaitan dengan kasus judi online.
posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan ya, dan saya sudah jawab, berita acara sudah tangani terkait inisial T ya. Maka saya minta dipersilakan untuk ya ditanyakan kepada penyidik dari Barreskrim Polri. Maksud dengan kebal hukum itu yang Bapak ngomong kebal hukum itu maksudnya seperti apa, Pak? Gimana, Pak? Ini kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Kan sederhana kan? Sudah pernah, Pak, Apa? untuk menyelidiki Itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik, dan silakan ditanyakan kepada penyidik. Ya. Tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami. Kami tidak berurusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas. Tidak, ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipekerjakan di judi online dan scamming online di Kamboja, ya. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Sebelumnya pemirsa, Kepala BP2MI Beni Ramdhani pertama kali mengungkap pengendali judi online di Indonesia berinisial T. Menkominfo Budi Aris Setiadi menyebut tidak mengetahui siapa sosok yang dimaksud. Praktik judi online di tanah air kian meresahkan. Dalam laporan transaksi mencurigakan yang dirilis PPATK, jumlah perputaran uang judi online hingga tahun 2024 tembus ratusan triliun rupiah. Belakangan berembus kabar bahwa praktik judi online di Indonesia dikendalikan oleh sosok bandar berinisial T. Sosok tersebut dinilai tak akan pernah tersentuh hukum. Kepala BP2MI Beni Ramdhani pertama kali mengungkapkan bahwa pengendali judi online di Indonesia berinisial T. Hal ini diungkapkan oleh Beni pada Kamis 25 Juli 2024. Ia bahkan mengaku pernah menyampaikan di rapat terbatas Agustus 2023 dengan Presiden. Selain menyebut inisial T, Beni bahkan mengatakan bahwa selama Republik Indonesia berdiri, sosok yang dia sebut sebagai bos dan pengendali judi online ini tak bisa tersentuh oleh hukum. Atas hal ini, Beni juga dipanggil oleh Barreskrim Polri untuk didalami keterangannya. Beni juga menjelaskan bahwa sosok T juga kendalikan bisnis judi online dari Kamboja dan terafiliasi dengan jaringan judi online di Kamboja. Hasil ini menurut Beni ia temukan saat ia melakukan penyelidikan tentang banyaknya WNI yang dipekerjakan secara ilegal di Kamboja. Dari sanalah dia mengetahui fakta-fakta yang ia sampaikan. Keterangan Beni ini baru disampaikan ke publik belakangan. Namun menurutnya hal ini pernah disampaikan saat rapat bersama Presiden dan jajarannya 2023 lalu. Ia mengatakan saat itu Jokowi dan Kapolri kaget tentang sosok T. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut, dan ini saya sebut di depan Presiden. Sosok bandar berinisial T ini pun ramai diperbincangkan netizen di jagat media sosial. Bahkan kata kunci inisial T menjadi trending topik di media sosial X. Tim Liputan iNews melaporkan. Jeratan setan judi online juga menyasar anak-anak. PPATK menemukan ribuan anak terlibat transaksi judi online sebesar ratusan miliar rupiah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merilis data terbaru tentang transaksi judi online yang melibatkan anak-anak.
Tak tanggung-tanggung, anak-anak yang terlibat transaksi judi online berjumlah hingga ribuan orang, dengan total nilai transaksi ratusan miliar rupiah. PPATK menemukan sebanyak 1.160 anak usia di bawah 11 tahun bermain judi online. Nilai transaksi judi online tersebut mencapai 3 miliar rupiah. Selain itu, PPATK juga menemukan fakta bahwa anak usia 11 hingga 16 tahun juga terjerat judi online dengan nilai transaksi mencapai 7,9 miliar rupiah. Sementara jeratan judi online terbanyak menyasar 191.380 anak dengan rentang usia 17 hingga 19 tahun. Total nilai transaksinya fantastis mencapai 282 miliar rupiah. Dengan data tersebut, total anak-anak yang terjerat modus judi online mencapai 197.054 orang. Dengan total nilai deposit mencapai 293,4 miliar rupiah. Kami menemukan memang luar biasa banyak transaksi yang terkait dengan anak-anak yang melakukan judi online. Itu bisa by concern atau memang keinginan dia sendiri. Tadi disampaikan itu bisa terkoneksi dengan yang namanya game online, atau memang tujuannya data anak itu dipergunakan dengan menggunakan rekening QQ dan segala macam untuk kepentingan judi online. Nah, PPATK menemukan perkembangan baru terkait dengan resiko ini terus meningkat kalau tidak dijaga. Ini akan magnitude-nya akan semakin besar. Tapi alhamdulillah Satgas bekerja dengan sangat kuat sehingga ini bisa terus kita secara preventif kita mitigasi. Nah, PPATK menemukan data anak bertransaksi judi berdasarkan usia Kalau di bawah 11 tahun itu sekali lagi ini data yang terakhir yang terjadi tahun 2024 itu 1.160 orang anak di bawah 11 tahun. PPATK juga mengungkap modus judi online yang biasa menjerat anak. Modus tersebut dilakukan operator judi online dengan menyusupkan link judi online melalui koneksi game online. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, rencananya akan menghadirkan 8 saksi dalam sidang peninjauan kembali besok. Salah satu saksi adalah Liga Akbar yang sebelumnya mencabut kesaksiannya pada tahun 2016 silam. 8 saksi akan hadir di sidang peninjauan kembali Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Selasa besok. Ke-8 saksi dihadirkan pihak pemohon yaitu Saka Tatal untuk memperkuat bukti baru atau novum yang diajukan Saka. Salah satu saksi yang hadir adalah Liga Akbar. Sebelumnya Liga Akbar mencabut keterangannya sebagai saksi kasus Vina yang pernah ia sampaikan tahun 2016 silam. Liga Akbar mengaku memberi kesaksian palsu atas arahan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Meminta Liga Akbar dihadirkan sebagai saksi fakta ataupun kronologis di sidang PK-nya Saka Tatal. Gimana siapa? Insya Allah itu juga sudah kami komunikasikan dari minggu kemarin juga saya sudah sampaikan ke Liga Akbar untuk bisa menghadiri, membantulah untuk PK-PK terpidana maupun Saka Tatal yang sedang proses pengajuan PK-nya. Yang mudah-mudahan kan dari keterangan Liga Akbar ini minimal bisa memberikan suatu kronologis baru lah, karena ini kan bisa dijadikan novum. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan Liga bisa sedikit membantu dalam memberikan kesaksian. Sebelumnya dalam sidang PK Saka Tatal Jumat lalu, pihak termohon yakni Jaksa Penuntut Umum menolak seluruh bukti baru atau novum yang diajukan Saka. Sidang kemudian akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dari pemohon Selasa besok. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.
Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan Saka Tatal serta kuasa hukumnya untuk persidangan besok, kami sudah bergabung bersama dengan rekan Camar Haenda dari Cirebon, Jawa Barat. Camar, selamat malam. Seperti apa persiapan dan dari 8 saksi selain Liga Akbar yang apakah betul atau tidaknya akan dihadirkan untuk sidang peninjauan kembali besok, siapa lagi yang rencananya sudah disiapkan oleh kuasa hukum? Ya, baik. Selamat malam Fani dan juga pemirsa. Betul sekali, saat ini saya sudah berada di kota Cirebon, Jawa Barat, yang mana esok hari akan digelar sidang peninjauan kembali Saka Tatal, lanjutannya esok hari, dan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dan juga saksi fakta. Terkait dengan yang Fani sampaikan tadi, terdapat 8 orang yang nantinya akan menjadi saksi fakta. Tadi kami juga sempat mengkonfirmasi, kami sudah berbincang langsung bersama dengan Edwin Partogi dan juga Titin Prialianti selaku kuasa hukum dari Saka Tatal, mengamini bahwasanya besok akan ada saksi fakta baru yang akan mengungkap kasus ini. Selain dari Liga Akbar, juga kami mendapatkan informasi meskipun ini secara eksklusif atas nama Aldi yang nantinya akan memberikan kesaksian. Aldi ini merupakan satu dari sekian orang ataupun juga terduga pelaku yang pada saat itu diperiksa oleh pihak kepolisian. Namun Aldi ini tetap bersikukuh dan juga tetap pada pendiriannya bahwasanya dirinya tidak bersalah, dan kami juga masih terus menggali informasi terkait dengan Aldi yang esok hari akan memberikan kesaksian. Kemudian tadi terdapat 3 poin utama yang disampaikan oleh kuasa hukum, diantaranya adalah berkaitan dengan DPO ataupun juga daftar pencarian orang yang hilang. Artinya ketika DPO ya sudah dihilangkan, dan pihak dari kuasa hukum juga mempercayai bahwasanya pemilik perencanaan juga ikut hilang, kemudian juga pemilik motif hilang, artinya tindak pidana juga gugur, dan ini diharapkan akan memperkuat novum yang akan disampaikan pada esok hari. Dari 10 novum yang disampaikan, seperti diketahui bahwasanya jaksa penuntut umum ini menolak keseluruhan novum yang ada dikarenakan jaksa penuntut umum menilai bahwasanya novum yang dihadirkan bukanlah fakta baru, melainkan fakta-fakta yang sudah ada sejak tahun 2016. Kemudian juga berkaitan dengan novum yang sudah dipersiapkan oleh pihak kuasa hukum, nantinya akan diperkuat oleh keterangan ataupun juga saksi ahli. Salah satunya adalah menghadirkan kriminolog Reza Indragiri. Kita akan nantikan bersama persidangan yang akan digelar pada esok hari pukul 10 pagi. Sementara demikian, Fani, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Camar atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, sahabat sekaligus saksi dalam kasus kematian Vina, Mega dan Widi akan menghadiri sidang peninjauan kembali Saka Tatal yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat besok. Kuasa hukum Mega dan Widi, Mohtar Effendi, menyebut jika kesaksian keduanya penting untuk membuka tabir yang menyebabkan kematian Vina dan Eki di tahun 2016 silam. Ada hal yang sangat menarik di sini yang disampaikan oleh Mega dan Widi, terutama di dalam waktu kejadian, yang mana di dalam berkas perkara persidangan tahun 2017 itu disampaikan bahwa jam 10 lebih atau 22.30 begitu dinyatakan bahwa Eki dan Vina itu meninggal dunia. Ya, sementara di dalam keterangan yang diberikan oleh klien kami, yaitu Mega dan Widi, bahwa sebelum jam 22.30, yaitu jam 22 lewat belasan menit lah, kalau tidak salah saya menyimak itu jam 22.18 menit, gitu ya, itu Vina masih menelepon, bahkan miss call berulang kali kepada Widi sebagai teman yang paling dekatnya, karena sebelumnya memang Widi ditelepon oleh Vina, kan gitu ya, diajak main, yaitu sekitar jam 22 lebih belasan menit itu Widi ditelepon oleh Vina, diajak main. Cuman karena memang Widi tidak berkenan untuk main keluar, akhirnya telepon itu atau ajakan itu diabaikan. Nah, sekitar pukul 22 lebih 18 menit, gitu ya, 22 belasan lah lebihnya, itu Vina miss call lagi ke Widi pada jam 22.30, artinya berselang 12 menit kurang lebih, ya, tiba-tiba di status ulangi bahwa
Mega itu mengirim SMS, ya mengirim SMS ke Vina dengan panggilan Dek. Itu artinya Dek itu dia seolah-olah menyapa lewat SMS itu Dek gitu. Tetapi panggilan yang disampaikan lewat SMS itu tidak pernah direspon oleh Vina. Nah, kedua orang sahabatnya ini berpikir jangan-jangan memang Vina lagi arah pulang kan gitu ya. Sekitar jam 11, jam 23 itu ramai di status BBM, waktu itu kan masih BlackBerry ya, ada tulisan RIP Eki RDN. Artinya status itu menyampaikan bahwa RIP itu rest in peace ya, bahwa Eki itu telah meninggal. Jadi kalau kita melihat peristiwa pembunuhan yang dikatakan di dalam berita acara yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya dan dalam tuntutannya, kemudian digunakan oleh majelis hakim pada saat itu untuk mendakwa 8 orang terpidana, salah satu diantaranya adalah Saka Tatal. Ini waktu ini tidak matching, Mbak. Ya, kenapa saya bilang tidak matching? Karena hanya selang beberapa belas menit saja, atau mungkin 22.30 itu Vina udah nggak menjawab. Ya, artinya dari 22.18 ke 22.30 itu hanya beberapa belas menit saja. Nah, kami berpikir apakah iya pembunuhan yang sebegitu kejam ya dan dilakukan juga ruda paksa terhadap Vina berlangsung hanya belasan menit. Baik. Ya, ini yang menjadi pendalaman kami. Pemirsa, Ibtu Rudian akhirnya belak-belakan soal semua tuduhan dalam kasus Vina dan Eki. Kepada rekan Abraham Silaban, Rudiana menepis bahwa ia mempengaruhi penyidik dalam pengusutan kasus kematian anak kandungnya, Eki. Langkah kaki beliau sudah rapuh dengan hujatan kita semua. Semangat beliau sudah hancur dengan hujatan kita semua. Satu pun tidak ada yang peduli terhadap beliau. Saya bilang, Bang, abangku yang sahabat Bang. Saya terpanggil hati nuraninya. Melihat keadaan ini, akan saya perjuangkan semampu saya Bang. Walaupun saya bukan ahli hukum, tapi saya punya hati nurani yang siap berjuang untuk keluarga abang, terutama khususnya kepada almarhum yang telah meninggalkan kita semua. Seperti itu Bung Abraham. Semoga almarhum ini tenang di alam sana. Amin ya Allah. Saya lihat Pak Rudiana, Ibtu Rudiana sebagai seorang pribadi yang terisak, terseduh-seduh. Apapun seragam yang digunakan sebagai seorang personil kepolisian tentu saja nggak melepaskan beliau sebagai sosok ayah yang kehilangan anaknya. Apa yang membuat Bapak begitu terisak, Pak? Kenapa Bapak terseduh-seduh, Pak? Tentunya saya sebagai orang tua sangat merasa terpukul dan sedih dengan hilangnya anak kami. Apalagi dengan isu-isu miring yang lebih memojokkan kami, apalagi sebagai orang tua. Di tahun 2016 saya hanya seorang polisi berpangkat bintara, pangkat aibtu yang tidak punya kemampuan apa-apa, apalagi sampai diisukan saya mempengaruhi penyidik dalam hal penyidikan. Itu sama sekali tidak. Apalah artinya saya yang memang tidak punya dan tidak bisa apa-apa. Saya semuanya kami serahkan pada penyidik, dan saya yakin dan percaya pada para penyidik. Bapak bukan hanya disebut mempengaruhi penyidik, bahkan disebutkan juga jangan-jangan ada pengaruh bahkan sampai ke ruang pengadilan, Pak. Baik, terima kasih. Tentunya di sinilah yang tadi saya sampaikan. Dengan pangkat saya bintara, apakah mungkin saya bisa mempengaruhi dari mulai penyidik, kejaksaan, bahkan pengadilan? Hal yang mustahil, apalagi dengan keadaan saya yang pas-pasan, hanya buat hidup keluarga, dan tidak ada niatan sama sekali untuk ke sana. Kalau disebutkan tadi bahwa ada yang menyebut ini bukan makam Eki yang sesungguhnya, alias bukan almarhum anak buah hati Bapak. Ada yang meminta untuk ekshumasi dan lain sebagainya. Bapak sebagai seorang pribadi, bagaimana menjawabnya? Baik, terima kasih. Tentunya semua ini membuat kami dan keluarga merasa sakit ya, merasa sakit
Apalagi orang yang punya pikiran-pikiran negatif yang katanya menyampaikan bukan anak kami, bukan Eki dan lain-lain. Ini anak kami. Ini Muhammad Rizky Rudiana yang kami besarkan dari kecil sampai umur 16 tahun sampai meninggalnya dalam keadaan yang membuat kami sangat sakit meninggal karena perlakuan orang-orang yang sangat biadab kepada anak saya.